Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, terkhusus pada subuh kali ini kita bisa bermuajahah hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mencatat hadirnya kita pada kesempatan ini sebagai amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita kelak semua dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 4294 diriwayatkan bahwasannya suatu saat Sayyidina Umar beliau mengundang para sahabat. Di antaranya adalah mengundang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ternyata yang diundang bukan hanya beliau, tapi juga sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat senior. Dan kata Ibnu Abbas, tidaklah Umar mengundang dirinya dan menghadirkan sahabat-sahabat yang lain, biasanya ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ingin ada pencerahan di antara mereka. Apalagi Ibnu Abbas adalah di antara sahabat muda, namun dari sisi ilmu dan kecerdasan beliau di antara sahabat yang paling atau lebih di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Dan pada waktu itu ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu an beliau menanyakan kepada para sahabat dan semua yang hadir terkait dengan Al-Quran surat An-Nasr. Jadi kata Sayyidina Umar, bagaimana menurut kalian berkaitan dengan turunnya surat An-Nasr? Kan surat An-Nasr itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wara'aitan nasa, dan engkau lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, memasuki agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunanlah kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia Allah itu maha penerima tobat. Maka kata Sayyidina Umar, menurut kalian bagaimana dengan turunnya surat tersebut? Maka di antara para sahabat mereka menjawab bahwa menurut pengetahuan kami, turunnya surat ini adalah bahwa kita itu mesti memperbanyak tasbih, memuji Allah, memohon ampunan kepadanya, termasuk banyak bertobat apabila datang atau diberi pertolongan oleh Allah. Sementara sahabat yang lain mereka menjawab, kami tidak tahu tentang bagaimana turunnya surat tersebut. Lalu Umar radhiyallahu anhu beliau itu bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana menurut pendapat engkau wahai Ibnu Abbas? Maka kata Ibnu Abbas, menurutku turunnya surat ini bukan alasan yang tadi yang dikemukakan oleh para sahabat, tapi bahwa surat ini turun sebagai kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa ajalnya sudah sangat dekat. Oleh karena itu maka harus banyak, yaitu bertasbih, memuji Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan bertobat. Jadi kata Ibnu Abbas bahwa surat ini turun adalah bahwa Rasulullah itu sudah dekat ajalnya. Karena itu harus banyak untuk bertasbih, memuji Allah, memohon ampun kepada Allah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kata Ibnu Abbas. Jadi
surat ini bukan hanya untuk pribadi Rasulullah SAW, tapi juga adalah untuk umat beliau. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menempatkan hadis ini dengan diberi tema atau judul, yaitu memperbanyak amalan soleh ketika sudah menjelang usia senja atau usia tua gitu. Nah, makanya di tema yang disampaikan adalah meraih husnul khotimah di usia tua atau usia senja. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, karena memang yang disebut dengan tua itu usia berapa? Dan itulah yang disebut dengan fase kehidupan. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladzi khalaqakum min turab." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma min nutfah. Kemudian dari setetes air mani. Tsumma min 'alaqah. Sesudah itu dari segumpal darah. Tsumma yukhrijukum tifla. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian kamu dibiarkan hidup litakunu suyukha, sampai kamu kepada masa dewasa. Kemudian juga di antara kalian wa minkum mayutawaffa min qabl, ada yang diwafatkan sebelum itu, walitablugu ajala musamma, sampai kalian sampai kepada ajal yang ditentukan, wala'allakum ta'qilun, dan supaya kalian itu mempergunakan akal. Jadi pada ayat ini memang fase kehidupan itu ada yang diwafatkan sebelum dewasa, bahkan ada yang diwafatkan pada saat lahir, pada saat balita, pada saat anak-anak remaja, dan juga dewasa. Tapi juga ada yang disampaikan usianya sampai usia suyukho. Nah, yang disebut dengan tua itu berapa ukurannya? Dalam Al-Qurtubi disebutkan di At-Tafsirul Kabir bahwa yang disebut dengan tua adalah man tajawazal arba'ina sanah, ketika seseorang sudah sampai usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu sudah disebut dalam keterangan-keterangan ini disebut suyukho, yaitu sudah tua. Makanya batasan pemuda itu rata-rata ya dari 40 ke sana sudah tidak lagi muda, tapi 40 ke bawah. Karena itu para pemain olahraga itu rata-rata usianya di bawah 40, walaupun ada yang lebih dari 40. Cristiano Ronaldo saja kan sudah 41 ya katanya gitu. Dan di pemain Persib dulu juga sempat ada yang sudah 40 ke sana, Christian Gonzalez gitu kan. Insya Allah bapak-bapak mah apal karena sepak bola mah. Karena memang ikhwati iman sadaya 40 kali itu mah tos pasti laletoy lah gitu. Makanya itulah yang disebut dengan tua. Jadi fungsi-fungsi tubuh akan menurun sebagaimana Allah jelaskan di Quran surat Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan mengembalikan dalam hal penciptaannya. Artinya tidak ada semakin tua itu semakin kuat. Yang ada semakin tua semakin rehot, semakin lemah, semakin letoy gitu ya. Dan tidak ada yang semakin tua semakin kararasep. Ya mualah ya tiga kieu we gitu jadi nama gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Dan umur umat beliau itu rata-rata itu jarang yang melebihi 80, walaupun ada. Sebagaimana dalam hadis Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3550 bahwa kata beliau, a'maru ummati, umur umatku itu ma baina sitina ila sab'in. Jadi umur umatku antara 60 hingga 70. Wa aqallukum may yajuzu dzalika, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Jadi rata-rata usia umat beliau itu 60-70.
Nah makanya yang 80 ke atas, yang 70 ke atas kata beliau sangat sedikit, dan itu termasuk manula, manusia langka. Nah yang hadir di sini kan ada sekarang yang 90 mah ada mungkin ya, tapi yang 90 nggak ada kan? Nggak ada. Nah yang ada sekarang termasuk manusia langka. Yang 80 lebih itu, yang 100 apalagi tidak ada. Ini menunjukkan dan sebuah fakta bahwa kita pun itu ya kurang lebih seperti itu, sampai 60-70 lah. Saya sekarang 50 tahun Pak, walaupun terlihat 25. 50 itu ke 70 kalau kita menghitung maksimalnya 70 gitu ya. Berarti 20 tahun lagi. Kalau ke 60 berarti 10 tahun lagi. Ini pun belum tentu saya bisa mencapai 10 tahun lagi ke depan. Bisa jadi kurang daripada itu. Gitu. Saya yang 50 sekarang, apalagi yang 60 gitu. Berarti lebih dekat pisan. Gitu. Oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, maka di dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah pun menjelaskan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian dari lemah itu Allah menciptakan kalian menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan, dan kemudian Allah menjadikan kalian dari kuat itu menjadi lemah kembali, wa syaibatan, dan berubat. Jadi lemah, kuat, lemah. Lemah yang pertama maksudnya adalah bayi dan juga anak-anak. Setelah itu adalah kuat, dari anak-anak sampai kemudian remaja dan dewasa, lalu kemudian lemah kembali yang kedua, wasyaibatan. Lemah yang kedua itu wasyaibatan, beruban. Jadi lemah yang pertama banyak yang menciumi, lemah yang kedua jarang menyiuman. Maka ikhwati rahimakumullah, itulah memang keadaan fase manusia. Maka jangan sampai semakin tua semakin jadi, yang disebut dengan tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Akan tetapi semakin tua harus tahu diri, selain fungsi-fungsi tubuh semakin menurun, makanya makan juga kan jadi sedikit kalau sudah tua mah. Kemudian juga kekuatan fisik demikian, penglihatan jadi kurang begitu. Ngan ninggal artos nu jelas teh gitu. Tapi ninggal Quran mah gitu, wah itu setengah jam juga sudah kabur. Jangankan setengah jam, 10 menit wae terus kekarelekan. Tapi ningali Piala Dunia mah gitu kan, itu 90 menit teh manteng terus, kuat gitu. Kadang kita tidak jujur dengan kemampuan diri sendiri gitu ya. Nah ikhwati rahimakumullah, termasuk juga fungsi-fungsi tubuh yang lainnya. Semakin tua itu akan semakin lemah, termasuk juga keadaan kejiwaan pun demikian. Makanya ketika sudah usia senjamah sudah banyak terserang penyakit B gitu ya, beser gitu kan ya, belikat gitu kan, babarian gitu kan, beser dan sebagainya gitu ya. Maka ikhwati rahimakumullah, kalau sudah usia tua maka hendaklah untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1046, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbu syekh syabun ala khubithnatain, khubil aish wal mal. Masih ada orang yang sudah berumur namun ia memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai dua hal. Cinta berumur panjang, maksudnya panjang angan-angan, dan cinta harta. Jadi sekalipun sudah sakit-sakitan, sekalipun sudah terserang berbagai macam hal penyakit, sudah lemah, tapi karena bagian daging kurban mah yang pang agengna pang seueurna gitu.
Tapi kalau halal mah ya boleh kan gitu haknya, apalagi kalau menyembelih hewannya sendiri, bukan menyembelih sendiri. Kalau menyembelih sendiri mawon gitu. Maka ikhwati rahimakumullah, akan tetapi bukan berarti tidak boleh berbisnis, tidak boleh di masa tua senja berkecimpung dalam urusan-urusan dunia. Maksudnya adalah hendaklah kita jangan lupa dengan kehidupan akhirat. Bahkan terus kita berbisnis agar kita ini kaya itu bagus. Dan kaya di sini adalah agar kita mampu mentasarufkan, menggunakan kekayaan itu agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah kita itu terlalu cenderung kepada dunia, lalu kemudian meninggalkan akhirat, dalam arti bekal-bekal ke negeri akhirat. Itu yang tidak boleh. Sementara kita berkecimpung dalam dunia, dalam bisnis dan sebagainya, ketika kita tidak lupa kepada akhirat, itulah yang memang oleh Allah diperintahkan. Wabtaghi ma atakallahu darul akhirah, carilah orientasi kehidupanmu untuk negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya jangan sampai timpang. Tapi kalau kemudian kita berbisnis lalu diridhoi oleh Allah, itu yang harus dilakukan. Karena kita harus kaya supaya banyak infak, sedekah dan kebermanfaatan. Makanya ada seseorang dia itu zakatnya saja 1 bulannya itu 10 juta. Zakatnya belum infak dan sedekah. Lalu ingin merintis lagi, membuka lapangan pekerjaan bisnis yang baru. Saya bilang, Pak Haji mah terus kedah bisnis atuh udah terus kirang naon deui atuh udah sagala aya gitu kan. Maka kata dia, Pak Ustadz, saya berbisnis ini bukan untuk memperkaya diri, tapi ingin lebih banyak kebermanfaatan kepada orang lain, termasuk ingin lebih besar lagi zakat, infak dan sedekah saya. Sampai seperti itu. Yang tidak boleh adalah ketika kita terus dunia sementara akhirat dilupakan. Dan inilah padahal ikhwati rahimakumullah, harta yang akan menemani kita itu adalah harta diri kita. Makanya Nabi pernah itu bertanya kepada para sahabat, apakah manusia ini lebih cinta kepada harta dirinya atau cinta kepada harta warisan? Maka kata para sahabat, ya tentu lebih cinta kepada harta dirinya. Kata Rasulullah, kebanyakan manusia bohong. Mereka lebih cinta kepada harta warisan daripada harta dirinya. Maksudnya apa? Kata para sahabat, maksudnya adalah ketika kita banyak meraih harta, waktu, kesempatan untuk dunia, sementara kita sangat sedikit infak dan sedekah. Yang banyak justru harta itu disimpan, dan itulah kalau dia meninggal dunia maka harta itu menjadi warisan, sementara harta dirinya adalah harta yang diinfakkan itu. Makanya kata Nabi, bohong kebanyakan manusia, justru lebih cinta kepada harta warisan bukan kepada harta dirinya. Karena yang akan menemani dirinya di alam barzah adalah amal-amal solehnya, termasuk amal infak dan sedekahnya, begitu. Nah, ikhwati rahimakumullah, namun bukan berarti tidak boleh berbisnis yang tadi itu. Selama kita itu mampu mengelolanya, diridhoi oleh Allah, itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi jangan sampai tertipu dan ditawan oleh dunia. Makanya ada sahabat yang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ingin menginfakkan harta saya seluruhnya di jalan Allah. Kata Rasulullah, apakah kamu punya keturunan? Ya, saya punya. Jangan diinfakkan semuanya. Bagaimana kalau setengahnya saja? Kata sahabat itu. Jangan setengahnya. Bagaimana kalau saya infakkan sepertiganya dari harta saya? Kata Nabi, sepertiga, ialah as-thulutsu katsir. Sepertiga boleh, dan itu pun sepertiga itu sebetulnya sudah besar. Ini menunjukkan bukan berarti tidak boleh kita berbisnis, berinvestasi, bahkan harus, karena jangan sampai meninggalkan keturunan kita tidak memiliki warisan, malah yang ada warisan hutang. Itu jangan sampai seperti itu. Dan ini menjadi patokan bahwa kalau kita mau infak, sedekah, mau wakaf, mau hadiah,
apapun tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jadi kalau misalnya bapak nih wasiat kepada anak-anak, kalau bapak meninggal dunia, tolong berikan ke masjid ini 500 juta, infakkan ke masjid 500 juta. Lalu kemudian meninggal dunia, maka harus dihitung tuh hartanya seluruhnya, mulai harta yang di Ciranjang, harta yang di Ciamis dan sebagainya, itu dikumpulkan, aset-asetnya itu untuk hutang dilunasi, untuk hal-hal lainnya, kewajiban lainnya. Setelah beres, sisanya berapa? Oh, ternyata ada 1.500.000.000, berarti ini sepertiganya 500 juta, maka wasiat itu bisa ditunaikan. 500 juta untuk masjid, yang 1 miliar ya adalah untuk jadi warisan dibagikan. Tapi kalau misalnya hartanya kurang dari 1,5 miliar, yang ada 1.200.000.000, maka itu wasiatnya tidak bisa dilaksanakan karena kurang dari sepertiga. Karena kan wasiatnya 500 juta, sementara uangnya ada 1,2, sepertiganya 400 kan. Jadi tidak bisa, paling disesuaikan dengan keadaannya. Silahkan mau berapa, mau 400-nya atau bagaimana. Kalaupun tidak seluruhnya, minimal berapa kan gitu yang disisihkan untuk masjid. Tapi kalau untuk nominalnya harus 500 juta tidak bisa gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dan itulah yang nanti menemani kita itu adalah harta diri kita, sebagaimana hadis yang tadi. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, yattabi'ul mayyita salasun, akan mengantarkan mayit itu 3 perkara. Fayarji'u ithnani, yang 2 akan kembali, wa yabqa wahidun, yang akan tetap menemani mayit ya di alam barzahnya itu hanya 1. Maka ikhwati rahimakumullah, fayarji'u ithnani, yang 2 akan kembali, yaitu tidak lain al-malu wal ahlu, yaitu harta dan keluarga. Dan yang akan tetap menemani mayit itu di alam barzah tidak lain adalah al-amalu, yaitu amal-amal. Dan ini diilustrasikan lewat sebuah kisah. Jadi ada seseorang yang dia itu memiliki 3 sahabat, sahabat A, sahabat B, sahabat C. Maka ia begitu luar biasa kepada sahabat si A. Sahabat si A itu ketika dia punya masalah, dia datang menolong. Ketika si A membutuhkan bantuan, dia membantunya. Bahkan seluruh waktunya hampir kebanyakan itu dengan sahabatnya si A begitu. Sementara dia punya sahabat yang lain, itu si B. Ini pun diperhatikan, ini pun selalu dibantu dan ditolong. Tapi sikapnya kepada si A itu lebih-lebih daripada kepada si B gitu. Dan ternyata dia pun punya sahabat lain, yaitu sahabat C. Dan ia sikapnya kepada sahabat C itu, kalau si C ini membutuhkan pertolongan, kadang ditolong, kadang tidak. Tapi kebanyakannya tidak ditolong sahabat C mah. Kebanyakannya tidak diperhatikan. Maka kemudian singkatnya dia tersandung masalah urusan sampai harus ke pengadilan. Maka tentu dia akan banyak dan lebih dulu berterus terang itu kepada sahabat-sahabat yang paling dekat tentunya. Maka ia pun ingat dengan sahabat A, karena hampir seluruh waktunya itu dengan si A. Maka dia datang, saya punya masalah begini-begini, kalau bisa dan harus bisa, tolong saya, bantu saya. Bagaimana jawaban si A? Aduh maaf, saya tidak bisa menolong Anda. Padahal sahabat A ini adalah sahabat yang senantiasa diperhatikan, dibantu dan ditolong. Tapi pada saat dia membutuhkan, ternyata dia menolak mentah-mentah. Siapa yang tidak sakit hati? Pada akhirnya kemudian dia pun datang kepada sahabat B. Apa yang dikatakan sahabat B? Siap, saya akan menolong Anda. Maka dia sangat senang luar biasa karena akan ditolong. Tapi ketika sampai di waktu di pengadilan, sebelum masuk ke ruang pengadilan, maka kata sahabat B, maaf saya ternyata tidak paham urusan ini. Punten we abdi mah moal tiasa nulungan, ternyata abdi mah teu paham urusan ieu. Maka kemudian si B itu meninggalkan
orang itu. Maka sedihlah dia karena sahabat-sahabat yang selama ini dibantunya, ditolongnya itu mengabaikan dirinya pada saat dia membutuhkan. Maka kemudian dengan malu dia datang kepada sahabat C. Apa yang dikatakan sahabat C? Ya siap, saya akan membantu Anda sekemampuan saya. Wah, bahagianya luar biasa. Inilah ilustrasi dari hadis yang tadi, bahwa akan mengikuti mayit itu 3 perkara. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan menemani. Yang kembali itu adalah harta. Harta itu sahabat A. Karena kalau orang mukmin ketika meninggal dunia, harta tidak ada yang dibawa, kan begitu. Sahabat B itu tidak lain adalah keluarga. Hanya sampai makam saja, walaupun ada istilah sehidup semati, salaki maut pan malaya nu hayang babarengan dikurebkeun, kan gitu. Dan sahabat C itu tidak lain adalah amal-amal. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, bahkan ada hadis dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 172 bahwa Allah sangat murka kepada orang yang sudah mencapai usia senja tapi masih saja melakukan kemaksiatan. Bahkan termasuk yang tidak akan diberikan pertolongan, tidak disucikan, tidak dibersihkan, dan akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, dan Allah tidak akan mengajaknya berbicara pada hari kiamat. Siapa? Syaikhun zanin, yaitu orang yang sudah tua lalu ia berzina. Jadi sudah tua malah bermaksiat, berzina, berjudi, mabuk-mabukan begitu, dan lain sebagainya. Maka semakin senja, semakin usia bertambah, hendaklah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti kalau masih muda masih boleh untuk melakukan apapun gitu kan, termasuk bermaksiat. Sama saja yang muda pun, tapi secara logika orang yang sudah tua itu sudah sangat dekat dibandingkan dengan yang masih muda. Walaupun yang namanya usia itu tidak monopoli orang yang sudah tua saja, karena ada yang diwafatkan ketika masih muda. Hanya secara logika bahwa orang yang sudah tua itu tidak akan kemana-mana kecuali sangat dekat dengan kematian. Maka ikhwati rahimakumullah, amalan apa sajakah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia sudah mencapai usia senja? Yang pertama adalah hendaknya memperhatikan amalan-amalan yang wajib. Jadi yang wajib itu jangan ditinggalkan, karena yang fardu, yang wajib ini adalah kewajiban sendiri yang tidak bisa diwakilkan. Dan kalau ditinggalkan maka akan mendatangkan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu jangan tertinggal. Kemudian zakatnya, zakat pula yang harus kita perhatikan bukan hanya sekedar zakat fitri atau suka disebut zakat fitrah. Jadi jangan merasa kalau sudah melaksanakan zakat fitrah di bulan Ramadan atau pada saat Idul Fitri lalu menganggap bahwa kewajiban dalam harta dianggap sudah selesai. Tidak. Ada kewajiban zakat-zakat yang lain. Ada zakat tijaroh, ya, zakat perdagangan, ada zakat peternakan, ada zakat mal, begitu ya. Termasuk ada yang menyebut zakat profesi gitu, atau infak wajib profesi minimal 2,5% itu disisihkan. Termasuk orang-orang yang sudah pensiun gitu kan. Kalau memang itu pegawai negeri, beda kan pegawai luar negeri. Kalau pegawai negeri misalnya ada pensiun, itu pun sama, maka harus dibersihkan setiap bulannya atau setiap dia menerima, disisihkan minimal 2,5% begitu. Jangan menganggap bahwa kalau sudah zakat fitri dianggap selesai kewajiban zakat, padahal ada kewajiban-kewajiban yang lainnya, termasuk infak dan sedekah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, ketika kita sudah usia senja, hendaklah untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Jadi jangan sampai banyak menabrak aturan-aturan Allah. Jauhkan perkara-perkara kemaksiatan kalau sudah usia senja. Termasuk adalah menambah amalan-amalan yang sunat. Di antaranya sholat-sholat sunat dan sholat sunat rawatib. Karena ikhwati rahimakumullah, dalam hadis yang sahih disebutkan barang siapa yang memelihara sholat sunat rawatib
maka Allah akan membangunkannya rumah di surga yang jumlahnya 12 rakaat atau 10 rakaat. Yang dimaksud dengan 12 rakaat itu adalah qabla subuh 2 rakaat, qabla duhur 4 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, itu 12. Tapi kalau yang 10 qabla duhurnya 2 rakaat. Nah, ini harus diperhatikan, karena barang siapa yang melihara sholat-sholat sunat itu, yang menyertai sholat yang wajib, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga. Bukan berarti yang tidak memelihara sholat sunat rawatib itu tegaduh bumi atau meureun susurulukan di surga temurnya gitu. Maksudnya adalah pasti setiap orang yang masuk surga itu punya tempat tinggal. Hanya sebagaimana gambarannya di dunia, sekarang kita punya tempat tinggal di sini. Ada juga kan yang punya tempat tinggal villa di mana kan begitu. Dan bagaimana keindahan surga itu nanti dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ketika Rasulullah SAW sedang khutbah gerhana, beliau seperti mau mengambil sesuatu. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mau mengambil apa?" Maka kata beliau, "Aku diperlihatkan yaitu ranggaian anggur, dalam riwayat yang lain ranggaian atau tandan kurma. Maka aku itu tandan kurma surga. Maka aku ingin meraihnya. Kalau Allah mengizinkan, maka aku akan mengambilnya. Tidak akan satu ranggaianana, hanya 1 biji saja. Dan aku akan mencicipinya, dan kalian yang hadir akan aku minta untuk mencicipinya barang sedikit. Kenapa? Karena memang saageng-agengna oge korma mal ayeun sagede bal sepak bola, makanya barang sedikit. Dan kalau itu kejadian, kata Nabi, kalian akan mengatakan, yang merasakan bagaimana nikmatnya kurma surga yang sedikit itu, ia akan mengatakan ternyata dunia dan seisinya serta berbagai macam kenikmatannya tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kurma yang sedikit itu, kurma surga yang sedikit itu. Nah, bahkan ikhwati rahimakumullah, nanti di akhirat berkaitan dengan masalah sholat itu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para malaikat untuk menghisab hamba-hambanya. Yang pertama kali itu kan tentang sholatnya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah berkaitan dengan salatnya. Fa in saluhat sairu amalihi. Kalau salatnya beres, maka amal yang lain dipandang beres. Wa in fasada sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, maka yang lain akan dipandang rusak. Maka kemudian ikhwati rahimakumullah, kata para malaikat, ya Allah, ternyata orang ini salatnya kurang, tidak sempurna yang wajibnya. Maka kata Allah, carilah pada amalan-amalan sholat yang sunat. Maka kalau kemudian ada amalan-amalan yang sunat yang suka dilakukan ketika di dunia, amalan sholat sunatnya, kata Allah, tambalkan kepada hal-hal yang tidak sempurna pada yang wajibnya. Tapi kalau jarang melaksanakan sholat rawatib yang sunat, maka kalau tidak ada penambalnya, akan ditambal dengan apa, kan begitu. Nah, oleh karena itu harus banyak memperhatikan perkara-perkara yang sunat, karena bisa jadi ketika sholat wajib itu ada perkara yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu seperti misalnya lupa tentang bacaan, ya, teka pendak lakum dinukum waliyadin pabelit wa dinala a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, dan seterusnya gitu. Kata Nabi, ketidaksempurnaan teh misalnya dina tahiyat pansok ayat teh dina tahiyat bet ngajeleng kana qomat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, cenah ieu teh tina tahiyat kana qomat kan gitu. Nah, ketidaksempurnaan dalam sholat wajib itu akan tertutupi selain dengan sujud sahwi. Kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun juga akan ditutupi nanti itu dengan perkara-perkara sholat yang sunat.
maka perbanyak yang sunat. Termasuk adalah sedekah ya, infak. Kalau yang dalam Quran itu perbedaan antara zakat, infak dan sedekah itu, kalau infak itu umum, bisa yang wajib, bisa yang sunat, itu infak. Wa mimma razaqnakum yunfikun, gitu kan. Itu bisa jadi maksudnya adalah berkaitan dengan ibadah harta yang wajib ataupun yang sunat, itu infak. Kalau zakat, nah itu mah harta yang tertentu. Jadi ibadah harta tertentu, mustahiknya tertentu, waktunya tertentu, gitu kan. Mengeluarkannya juga tertentu. Nah itu namanya zakat. Kalau sedekah itu adalah lebih umum. Jadi menyisihkan bukan hanya dengan harta saja, tapi bisa jadi dengan pikiran, dengan saran, pendapat, bahkan senyum pun termasuk di antara sedekah. Asal ulah tilu surah seri sorangan, senyum sorangan. Tapi kalau sedekah ya itu artinya lebih umum begitu. Hanya kalau dalam Al-Qur'an ada kalimat infak, zakat dan sedekah itu kadang-kadang kalau zakat itu bisa diungkap dengan kalimat sedekah. Zakat kadang-kadang dengan kalimat infak, atau mungkin dengan kalimat zakat sendiri. Jadi untuk memahami makna menyisihkan harta atau ibadah harta dalam Quran, kalau ada kalimat-kalimat itu harus dilihat, dirujuk kepada tafsirnya gitu. Nah, kemudian ikhwati iman rahimakumullah, kemudian jangan lupa untuk memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah ya, seperti bertahmid, istighfar yang tadi itu kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir gitu kan. Jadi semakin tua harus semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah untuk zikir sehari-hari dan doa sehari-hari, kan semuanya tidak ada yang tidak dituntun melainkan dengan doa-doa dan zikir-zikir. Dari mulai kita bangun tidur sampai bangun tidur lagi, itu kan semuanya menggunakan kalimat zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa bangga dengan cucu kita yang TK di RA, yang di PAUD hafal doa-doa, sementara kita tidak mengamalkan. Padahal diajarkan pada anak-anak itu supaya ketika dewasa mereka mengamalkan. Ya seperti kita mau tidur kan itu berdoa, berzikir. Nah itu hayati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Walaupun kadang-kadang kesepuh kita ahya wa amut, amut tuh ahya gitu. Dipabelit gitu. Kalau yang lebih panjang lagi ada bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsaka nafsi, dan seterusnya. Kemudian ketika kita bangun karena mimpi yang baik, maka ucapkan alhamdulillah, dan boleh diceritakan kalau mimpi yang baik. Gitu. Boleh itu diceritakan. Bagaimana kalau mimpi poligami? Ceritakan. Mimpi yang baik silakan itu diceritakan. Kalau mimpi yang buruk maka jangan diceritakan. Dan ketika terbangun itu hendaklah bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke sebelah kiri 3 kali. Bagaimana kalau ada istri kita? Tenanaun ciduhan. Ya. Kemudian juga ketika bangun gitu kan, ada menyebut nama Allah, zikir pula gitu kan. Itu melihat dulu ke atas gitu. Dan membaca di antara surat Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, dan seterusnya. Lalu kemudian kita berdoa, sebelumnya berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian ke WC juga kalau bisa mah minum air hangat atau minum air biasa juga, karena sesungguhnya air liur itu sangat bagus gitu ya. Dahdir teh sae Pak gitunya. Dahdir itu sae teh gitunya. Ya acai itu sae gitu kan. Jadi jangan langsung gosok gigi, tapi minum karena itu sangat bagus gitu. Kemudian kejamban berzikir pula, menyebut nama Allah kan begitu. Doanya harus hafal nih, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan ternyata dalam lisanul Arab
yang disebut dengan khubuth khaba'ith itu bukan hanya sekedar setan dari kalangan jin. Karena ada juga setan dari kalangan jin di Jamban namanya yuqalu lahu walhan, namanya si Walhan. Di antaranya yuwaswisu fil ma, suka menggoda dalam urusan air supaya orang berlama-lama di air, supaya orang menghambur-hamburkan air gitu. Di antaranya itu namanya walhan gitu. Dan juga berbuat sesuatu di jamban, misalnya selain berlama-lama dengan air juga menabrak aturan Allah, karena di jamban itu ketika buang air besar tidak boleh berbicara, tidak boleh berbicara, karena innallaha yamqutu ala dzalika, Allah sangat tidak senang kepada orang yang berbicara ketika buang air besar. Jadi ketika buang air besar itu tidak boleh berbicara, tapi hayati dan nikmati. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kemudian keluarnya juga ada zikir gufronaka. Lalu kemudian buka pakaian juga sama, ketika membuka pakaian ada bacaannya. Ketika memakai pakaian ada bacaannya. Gitu. Kalau membuka pakaian bagaimana Pak bacaannya? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu kalau kita membuka, aurat kita tidak terlihat oleh setan dari kalangan jin. Lalu kemudian memakai pakaian, kan ada doanya memakai pakaian ogenya gitu. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwati. Kanan heula, kemudian yang kiri. Setelah itu bercermin. Bercermin kan juga ada doanya. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Makan minum juga sama ada doanya. Ya, ketika makan bismillah. Lalu kemudian lupa tidak pakai bismillah. Ya, lupa tidak baca bismillah, bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu kalau lupa. Bagaimana kalau sudah selesai, sudah habis lupa, nyanak deui weh bismillah deui. Wah, eta mah gemul kitu mah gitu. Nah, beresnya juga ada zikir gitu, ada doanya. Keluar rumah juga berzikir, ada doanya. Kemudian naik kendaraan, singgah di sebuah tempat, masuk masjid, keluar masjid gitu kan. Kaki mana dulu yang harus kita utamakan? Jadi masuk ke masjid dengan kaki apa, Bu? Ya, ke masjid itu dengan dua kaki. Karena kalau kaki kanan saja engklek. Maksud nama mimitina nu katuh heula gitunya. Jadi kalau ditanya masuk masjid dengan kaki mana? Kaki kanan, salah. Dua-duanya, cuman pertamanya yang kanan saja. Karena kalau masuk masjid dengan kaki kanan berarti engklek. Kemudian juga doa ketika mau berangkat supaya tidak ditipu orang, supaya tidak dihipnotis, supaya tidak terzalimi, tidak ada orang yang berbuat jahat dan seterusnya, itu ada. Itu ada. Ketika naik kendaraan ada tanjakan, ada turunan dan seterusnya. Jadi itu kalau sudah usia senja itu gunakan ruh penghayatan. Supaya apa, dalam tafsir Sofatut Tafasir Dr. Ali As-Sobuni menyebutkan asta'inu billah, doa dan zikir-zikir itu adalah memohon pertolongan kepada Allah supaya hidup kita aktivitasnya berkah dan diberikan kebaikan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap aktif dalam thalabul ilmi, termasuk membaca Al-Qur'an. Thalabul ilmi untuk menggali ayat-ayat Quran ini maksudnya apa? Maknanya apa? Karena baca Quran itu hukumnya wajib. Jadi kalau sudah usia senja itu selain Arabnya ada tandanya di tandaan gitu, terus lagi ayat sabaraha surat naon gitu kan. Juga harus aktif dalam mendalami isinya. Karena Allah tidak akan menerima uzur dari seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun lalu kemudian dia tidak menyisihkan waktu untuk mencari ilmu tentang urusan agama. Karena kalau ilmu urusan agama itu tidak ada sunatnya. Minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai liang lahat. Kalau sekolah di urusan dunia barangkali itu ada selesainya. Mau sampai S1, S2, S3 sampai guru besar sekalipun itu bisa jadi berhenti. Tapi kalau menggali Al-Qur'an, ilmu-ilmu tentang urusan agama itu tidak ada sunatnya. Minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak buayan sampai liang lahat, hukumnya wajib. Dan kata Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 641,
Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Jadi tidak ada istilah punten da abdi mah tos kolot, abdi mah teu tiasa ka masjid teh kumargi teu sepuh, justru ngesepuh gitu kan, harus iya gitu kan, harus rajin ke masjid gitu kan. Ya, ketika ditanya ka mana wae cenah gitu ieu teh, punten Pak Ustaz sanes teh emot ngan teu eling cenah abdi teh. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi harus itu banyak-banyak ke masjid, harus banyak-banyak thalabul ilmi, masukkan hal-hal yang terkait dengan masalah agama ini dalam kesibukan kita sehari-hari. Jangan dianggap bahwa orang yang datang ke pengajian seolah-olah seperti orang yang tidak sibuk, karena ketika ditanya punten abdi teh sanes tiasa hadir teh kumargi abdina sibuk. Memang orang yang ke masjid itu tidak sibuk, dasarua sibuk gitu kan. Hanya mereka menyisihkan kesempatan. Kenapa? Karena tahu diri bahwa kita itu harus berbekal untuk ke negeri akhirat. Kemudian berpesan kepada anak-anak dengan pesan-pesan yang baik, dan itu dalam Al-Quran sebutkan wasiat minallah, wasiat yang ditetapkan oleh Allah, haqqan alal muttaqin, sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi boleh berwasiat, wasiat tentang aktivitas, wasiat tentang harta misalnya begitu. Wasiat tentang aktivitas, kalau bapak meninggal dunia tolong pengajian ini terus diteruskan, jangan sampai tidak ada perwakilan dari keluarga kita yang tidak ke masjid. Kalau bapak meninggal dunia, kalau ibu meninggal dunia, tolong ini kegiatan ini diteruskan. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus nyambung terus gitu kan. Kalau bapak mamah meninggal dunia, rumah yang di sebelah jangan dijual karena itu punya tetangga. Dan berbagai macam hal lainnya. Kalau meninggal dunia, warisan bagikan sesuai dengan cara Islam gitu, sesuai dengan Quran dan Sunnah begitu. Jadi silahkan itu untuk berwasiat dengan wasiat-wasiat yang baik begitu. Kemudian juga jangan banyak pikiran negatif. Jadi semakin tua itu harus semakin hikmat, harus semakin bijaksana. Ya, jangan banyak konflik, jangan sedikit-sedikit jadi masalah, sedikit-sedikit tong beki seputih tong beki gede amak gitu. Harus semakin bijak, harus semakin baik akhlaknya. Kenapa? Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan pentingnya memiliki akhlak yang mulia itu adalah merupakan kesempurnaan seorang mukmin. Jadi teori apapun ya, ilmu segudang apapun, kalau akhlaknya buruk itu tidak ada apa-apanya. Makanya akhlak dan adab itu nomor satu. Imam Malik menyebutkan bahwasanya adab dulu sebelum ilmu. Ya, sementara Ar-Raghib itu bukan Ar-Raghib ya, Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram itu menempatkan bab akhlak yang baik dan mewaspadai akhlak yang buruk itu di bab terakhir. Kan kitab Bulughul Maram itu adalah kitab yang memuat semua urusan ya, dari mulai toharo, sholat ya, kemudian juga ada kitabul buyu, jual beli, muamalah, jihad dan seterusnya. Maka segudang teori itu seolah-olah pesan daripada penulis kitab ini, mengapa bab akhlak ditempatkan di akhir, karena teori yang sangat banyak itu tidak ada apa-apanya kalau akhlaknya buruk begitu. Maka disinilah kalau sudah usia senja, maka raihlah kesempurnaan dengan memperbaiki akhlak dengan baik, terutama interaksi dengan yang lainnya. Semakin tua harus semakin bijak, semakin tua harus semakin tenang, semakin tua semakin hikmah, semakin tua harus semakin teduh ya. Nah, tong semakin tua semakin tekaupan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi padi itu semakin lama kan semakin meruduk gitu. Nah, itulah ikhwatul iman rahimakumullah. Dan terakhir sekali adalah doa. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur yang misalnya panjang, yang berkah, dan juga dihindarkan dari kepikunan. Kan ada itu doanya, wa a'udzubika min an aruda ila ardil umur. Semoga engkau ya Allah menghindarkan aku dari kepikunan. Jadi umur yang sangat lemah, sehingga kemudian kalau sudah tua, rentak, lalu kemudian ada yang sebut dengan pikun, itu kan
merepotkan juga. Tapi ini tidak ada kaitan dengan masalah dosa. Jadi misalnya ini ieu pikun berarti dosana loba, tidak. Tidak, yang jelas justru dengan itu akan menghapus dosa, karena tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim apapun kebingungan, kebimbangan, penyakit, bahkan tertusuk duri pun kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Tapi itu sebuah keinginan dan boleh kita berdoa dengan agar kita terhindar dari kepikunan. Tapi ketika ada di antara kita yang terkena dengan itu, keluarga kita, maka itu merupakan ujian bagi keluarga, ujian kesabaran, ujian ketahanan, ujian kekuatan. Apakah akan mengambil pundi-pundi pahala dengan diujinya itu, atau malah justru menjadi sebuah peringatan dan juga kesusahan yang tidak ada pahalanya di sisi Allah. Naudzubillahi min dzalik. Itulah barangkali berkaitan dengan mencapai atau upaya meraih husnul khotimah di usia senja. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan juga petunjuknya agar kita senantiasa ada dalam kebaikan. Setiap aktivitas yang dilakukan apapun mudah-mudahan berbuah keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dan yang paling pokok mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah di akhir hayat kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.